Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian soft skill dan macam-macam soft skill. Pengertian soft skill adalah soft skill merupakan kemampuan karakteristik yang dimiliki individu dalam merespon lingkungannya. Soft skill dapat didefinisikan juga sebagai kualitas yang dibutuhkan pekerja yang tidak terkait dan pengetahuan teknis, misalnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan kemampuan beradaptasi. Sejalan dengan itu, Alvin Ri dan kawan-kawan menyatakan bahwa kemampuan utama soft skill adalah komunikasi di samping 2 dari 3 komponen utama soft skill yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang agar berhasil dalam kehidupan dan pekerjaan. Macam-macam soft skill. Atribut soft skill cukup variatif dan menurut Spencer dalam Hermanto Sofian 2015 terdapat 19 macam soft skill, yaitu achievement orientation, concern for order and quality, initiative on information seeking, interpersonal understanding, customer service orientation, impact and influence, organization awareness, relationship building, developing order, directiveness, teamwork and cooperation, team leadership, analytical thinking, conceptual thinking, self-control, self-confidence, flexibility, dan organization commitment. Pengertian dunia kerja. Dunia kerja merupakan dunia tempat sekumpulan individu dalam melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masuk dunia kerja. 1. Tingkat inteligensi atau kecerdasan. 2. Kesehatan fisik. 3. Tujuan bekerja. 4. Minat. 5. Motivasi. 6. Pengalaman praktik. 7. Keterampilan. Dan yang ke-8, kepribadian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga. Program studi manajemen dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi merupakan salah satu dari 5 program studi yang berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga. Program ini dikelola oleh Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, yang didukung oleh unsur pelaksana administrasi akademik, laboratorium, perpustakaan, dan unsur-unsur pelaksana administrasi. Penyelenggaraan jurusan ini mengacu kepada visi misi jurusan seperti berikut. Visi manajemen dakwah, unggul dan terkemuka dalam pengkajian dan pengembangan manajemen dakwah. Dan untuk misi manajemen dakwah yaitu yang pertama, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang manajemen dakwah. Yang kedua, meningkatkan penelitian dalam bidang manajemen dakwah. Yang ketiga, meningkatkan peran serta jurusan dalam bidang manajemen dakwah bagi masyarakat. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, terutama dalam bidang manajemen dakwah. Bagaimana upaya peningkatan soft skill mahasiswa prodi manajemen dakwah dalam menghadapi dunia kerja kelak? Yang pertama, dengan mengadakan pelatihan soft skill. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan pelatihan. Dan yang ketiga, menentukan tema pelatihan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan mahasiswa prodi manajemen dakwah untuk meningkatkan soft skill? Yang pertama, manajemen waktu. Yang kedua, meningkatkan jiwa kepemimpinan dan komunikasi. Yang ketiga, biasakan kerja tim. Dan yang keempat, mengelola keuangan. Jadi kesimpulannya adalah soft skill merupakan sebuah kemampuan karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu dalam merespon lingkungannya. Soft skill juga dapat didefinisikan sebagai kualitas yang dibutuhkan pekerja yang tidak terkait dengan pengetahuan teknis, misalnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan kemampuan beradaptasi. Ada beberapa cara untuk meningkatkan soft skill mahasiswa, seperti halnya memanajemen waktu, meningkatkan jiwa kepemimpinan, kerja tim, dan pengelola keuangan. Begitulah kesimpulannya. Cukup sekian dan terima kasih.